Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami ya di 95,5 FM-nya RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan saudara pendengar, di pagi hari ini ya, edisi Jumat 24 Januari 2025 nih, kita kedatangan tamu spesial nih ya. Di hari ini ada Bapak Letkol Infantri Karuniawan Hanif Arido, Komandan Kodim 0414 Belitung. Dan ya, kita sapa terlebih dahulu mungkin ya tamu kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya Pak, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa pagi ini. Alhamdulillah. Ya, saudara pendengar ya, di pagi hari ini kita mungkin ngobrol ringan aja gitu ya Pak, beberapa menit lah gitu ya. Nah, mungkin lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Saat ini Kodim 0414 Belitung sedang melaksanakan tugas-tugas rutin, yaitu pembinaan teritorial. Luas sekali, dan salah satunya adalah bagaimana kita mendukung program Asia Cita Presiden Republik Indonesia untuk wujudkan swasembada pangan. Baik. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong nih ya, kan ini ada info nih ya, nih terkait rekrutmen prajurit, itu benar nggak Pak? Betul sekali, dan saya himbau juga untuk para bujang Belitung yang jagoan-jagoan untuk bergabung dengan kita, karena pembukaan pendaftaran sudah dimulai dan akan berakhir nanti sebentar lagi tanggal 29 Januari Mbak. Oke, sebentar lagi ya. Ya, jadi kita menghimbau, kita mengajak anak muda Belitung untuk turut bergabung sebagai bagian dari, boleh dikatakan, manusia terhormat di Republik ini. Oke, itu motivasinya kenapa itu Pak, kalau misalkan mendaftar di prajurit ini gitu Pak, boleh? Iya, Mbak Rika, untuk mencari suatu profesi bagi masyarakat atau pemuda zaman sekarang, tentu motivasinya beda-beda ya. Ada yang motivasi finansial, ada yang motivasi aktualisasi diri. Mungkin dia tidak terlalu mengejar finansial, tetapi dia cukup dengan posisi tertentu, atau lebih pada masa hanya mencari pengalaman saja. Namun untuk sebagai prajurit itu adalah bisa dikatakan lifetime profession. Ya, jadi suatu chapter baru dalam hidup mereka, lembaran baru yang luar biasa, karena setelah mereka mendaftar dan diterima, mereka akan terikat dengan sumpah prajurit dan menjadi bagian keluarga besar prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oke Pak, mungkin pendengar kita nih juga kepo gitu ya sama rekrutmen ini gitu. Mungkin ada nggak sih Pak persyaratan untuk mendaftar gitu menjadi prajurit di sini gitu Pak? Baik, sekalian saya bacakan ya untuk kapan harus mendaftar, persyaratannya dan sebagainya. Yang ini juga bisa dilihat di www.ad.ni.mil. Dan pendaftarannya pun sekarang online. Dan sebelum saya bacakan persyaratannya Mbak Rika, saya jamin bahwa semua ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan kalaupun ada oknum-oknum atau orang yang mengatasnamakan Angkatan Darat meminta sejumlah uang, segera laporkan, karena itu tidak benar. Dan itu ketipu lah, itu pasti ketipu. Jadi Mbak Rika, daftar online melalui aplikasi Android, website, dan secara manual di Agendam 2 Sriwijaya atau Agendam setempat. Dalam hal ini di Korem 045 Gaya di Bangka. Mulai tanggal 23 Desember, jadi sudah beberapa hari lewat, sampai dengan 9 Januari 2025. Selanjutnya, melakukan validasi atau daftar ulang ke Agendam 2 Palembang pada tanggal 6 sampai dengan 31 Januari 2025. Dan dalam pelaksanaan pendaftar online, calon sudah langsung dapat mendownload formulir berkas untuk diisi dengan dilengkapi guna dibawa pada saat pelaksanaan pemeriksaan administrasi. Untuk pemeriksaan administrasi, beberapa tahapannya yaitu setelah pemeriksaan administrasi nanti akan ada tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan 1 disertai EKG jantung, penataan awal lead pers,
uji jasmani, kemudian ada sidang pemilihan, verifikasi tingkat panpus, dan pengumuman. Dan yang menjadi ketentuan umum, usianya minimal 17 tahun. Ya, dan maksimal 22 tahun pada saat dibuka pendidikan tanggal 4 Maret nanti. Tinggi badannya tinggi minimal 163 tadinya. 163. Ya. Itu untuk pria atau wanita Untuk itu, Pak? pria. Ya, kalau Tamtama ini pria semua, Mbak Rika. Oke. Iya, dan masih pemberlakuannya diturunkan menjadi 160 cm. 160. Iya, jadi yang tingginya kurang dari 163 masih punya kesempatan. Ijazah minimal SMA dan bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Dan yang cukup perlu dipertimbangkan, bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara menurut hukum dan peraturan yang berlaku apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mengundurkan diri dari sebagian atau seluruh giat penerimaan dan dikma sampai dengan pengangkatan menjadi prajurit TNI AD. Itulah gunanya ikatan dinas. Tapi insya Allah saya yakin begitu mereka diterima sebagai prajurit, dia akan mencintai profesinya. Ya. Kemudian bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kecabangan yang ada di Angkatan Darat, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Oke, baik. Nah, kalau ini kan juga secara umum ya, kalau saya dengar-dengar juga kalau misalkan ada tentang kesehatan gigi. Nah, kalau gigi berlubang itu boleh nggak sih, Pak, mendaftar di sini gitu kan? Kadang itu juga menjadi salah satu persyaratan juga gitu ya? Ya, gigi berlubang boleh mendaftar asalkan sudah ditambal. Oke, Ya, baik. jadi bukan berarti gigi berlubang langsung meruntuhkan cita-citanya. Nah, tidak sampai seperti itu. Baik, kalau yang berkacamata seperti saya ini boleh nggak, Pak? Berkacamata Ya, boleh. ataupun mata minus gitu boleh nggak sih, Ya Pak? boleh, namun ada batasannya. Ada batasannya. Saya kurang ingat berapa batasannya, namun untuk yang berkacamata masih ada kesempatan. Oke, baik. Nah, ini proses pendaftarannya masih berlangsung berarti ya, Pak? Masih berlangsung dan sampai 29 Januari nanti ya kita masih bisa mendaftar online. Jadi tidak perlu datang ke kantor pendaftaran dulu, langsung sekarang kalau lagi pegang handphone baca bismillah, siapa tahu masa depanmu di situ, buka www.tniad.mil.id, daftarkan dirimu, Allah meridai kamu jadi bagian dari bagian dari manusia dengan profesi terhormat. Mbak Rika pengen tahu kenapa saya selalu bilang seperti itu. Apakah kok narsis banget sih Dandim ini? Iya, itu kenapa itu, Pak? Ya, jadi saya jawab ya. Kalimat-kalimat itu digaungkan bukan untuk dalam rangka pride, ego, euforia pribadi atau narsisisme, tidak. Tetapi itu untuk menunjukkan atau untuk motivasi prajurit agar mencintai profesinya. Ya, kita tahu kehidupan prajurit mungkin berbeda dengan kehidupan prajurit di negara lain, tetapi untuk memotivasi mereka, kita tunjukkan dengan kalimat-kalimat yang membooster motivasi mereka. Dan kenapa profesi prajurit dianggap terhormat? Yang pertama, karena pengabdian kepada negara. Prajurit mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa mereka untuk melindungi kedaulatan negara, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka adalah bentuk cinta tanah air yang nyata. Yang kedua, punya tanggung jawab yang besar. Ya. Mereka memikul tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, melawan ancaman, dan melindungi rakyat. Beban ini seringkali membutuhkan keberanian, kedisiplinan, dan pengorbanan yang luar biasa. Yang ketiga, simbol keberanian dan loyalitas. Kenapa? Seorang prajurit menunjukkan keberanian dalam menghadapi bahaya, baik di medan perang maupun dalam situasi lainnya. Loyalitas mereka kepada negara dan rekan-rekan, kepada atasan mereka, sesama prajurit menjadi contoh yang menginspirasi. Dia harus siap pasang badan, menggeret teman mereka yang kena luka tembak di bawah lintasan peluru, dengan mengambil risiko dia sendiri mungkin tertembak.
Itu wujud loyalitas. Dia siap melaksanakan perintah atasannya walaupun berat dan berisiko tinggi dan bahkan mengorbankan yang paling berharga di hidupnya, yaitu nyawa mereka sendiri. Mau tahu lagi selanjutnya Mbak Rika? Boleh Pak, silakan. Yang keempat, disiplin tinggi dan nilai-nilai moral. Kehidupan prajurit didasarkan pada disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik militer. Hal ini menjadikan mereka teladan bagi masyarakat dalam hal dedikasi dan keteguhan. Saya tambah lagi Mbak Rika, kenapa terhormat? Iya. Yang kelima, peran penting dalam stabilitas nasional. Tanpa prajurit, keamanan negara dapat terganggu oleh ancaman internal maupun eksternal. Mereka adalah garis pertahanan pertama yang menjaga agar masyarakat bisa hidup dengan damai. Mbak Rika bisa tetap siaran, bisa berangkat pagi dengan tenang, karena eksistensi seorang prajurit. Prajurit memberikan deterrent faktor bagi negara-negara predator yang akan mengganggu kita. Kalau nggak ada prajurit, ada kemungkinan kita akan jajah kembali seperti zaman itu. Iya, berarti siap siaga gitu ya Pak? Ya, siap siaga, dan value yang ingin saya angkat di sini adalah keberadaan mereka, walaupun saat ini tidak berperang, namun deterrent factor, efek tangkal itu penting. Kalau Mbak Rika di rumah tidur sendirian, tinggal sendiri di rumah, ada kemungkinan penjahat akan datang, betul ya? Iya. Tapi kalau Mbak Rika punya abang-abang, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, badannya maco, laki-laki besar, tinggi besar, tinggal juga di rumah itu, gimana? Pasti orang mikir kan akan ganggu Mbak Rika di rumah itu kan? Yeah. Nah, itulah deterrent factor, itulah efek tangkal untuk menjaga agar tidak ada negara predator yang ingin menginvasi dan mengacaukan kedaulatan negara kita. Satu lagi Mbak Rika saya tambahkan, pengorbanan pribadi. Kenapa prajurit itu dibilang terhormat? Karena pengorbanan pribadi. Banyak prajurit harus meninggalkan keluarga, kenyamanan hidup sehari-hari, nggak bisa nongki ya, nggak bisa nongki, nggak bisa nonton konser, ya. Dan menghadapi risiko tinggi dalam tugas mereka, pengorbanan ini membuat profesi mereka dihormati oleh masyarakat. Gitu. Ternyata ya Pak ya, motivasinya itu gitu ya. Ya, ya dan memang harus di boosternya dari awal gitu ya Pak. Betul, dan apa yang saya ungkapkan tadi bukan tidak berdasar, bukan berarti saya berretorika ya atau basa-basi. Itu jawaban saya tadi dilihat dari beberapa faktor atau ada yang mendasari. Yang pertama, sejarah dan budaya. Dalam sejarah berbagai bangsa, termasuk Indonesia, prajurit sering dipandang sebagai penjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Nilai-nilai seperti pengabdian, keberanian, dan loyalitas sudah lama dikaitkan dengan militer. Oke, baik. Nah, yang kedua, fakta peran militer. Secara nyata tugas prajurit mencakup pertahanan negara, menjaga keamanan, dan membantu masyarakat dalam situasi krisis seperti bencana alam. Ini adalah fakta yang dapat dilihat dari berbagai peristiwa, termasuk bisa dilihat di media sosial ya, bisa dilihat di TV mainstream, bagaimana peran TNI untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, nilai universal. Profesi militer dihormati di hampir semua negara loh Mbak Rika, karena memiliki tanggung jawab besar yang seringkali melibatkan risiko tinggi. Nilai-nilai seperti keberanian, disiplin, dan pengorbanan adalah universal dan diakui masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Obrolannya ini seru banget ya. Ini tadi dari pendaftaran terus motivasi gitu ya Pak. Untuk Pak Dandim ya, terima kasih nih udah ngobrol bersama kita kasih, di pagi hari ini ya, dan juga semoga sehat selalu ya Pak. Baik, sama-sama. Dan juga untuk rekan-rekannya juga ya, terima kasih nih udah bersama kami nih di studio RRI-nya ya. Dan juga terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan kami hingga saat ini. Selanjutnya kami hadirkan ya beberapa musik pilihan. Kita Indonesia sesungguhnya